Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang diskon dan pajak. Oke, sebab yang pertama yang akan Ibu sampaikan adalah diskon atau potongan. Saat kalian pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kalian menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, atau diskon 50%. Nah, tahu nggak sih arti dari diskon itu sendiri apa? Secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Nah, supaya kalian bisa menghitung diskon atau potongan harga, silahkan perhatikan contoh berikut. Suatu barang bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 15%. Tentukan berapa harga yang dibayar setelah diskon. Sekarang kita bahas ya anak-anak. Nah, diketahui harga awal barangnya adalah Rp200.000. Besar diskonnya adalah 15%. Nah, sekarang kita hitung berapa besar diskonnya. 15% ini berarti 15/100 dari harga awal barang Rp200.000. 15 kali Rp200.000, kemudian kita bagi dengan 100, hasilnya adalah Rp30.000. Berarti besar diskonnya atau besar potongan harganya adalah Rp30.000. Nah, harga barang setelah didiskon berarti harga awalnya Rp200.000 dikurangi dengan besar diskonnya atau besar potongannya, yaitu Rp30.000. Maka hasilnya adalah Rp170.000. Jadi, harga barang setelah didiskon adalah Rp170.000. Oke, mudah kan untuk materi diskon? Nah, sekarang perhatikan lagi. Sekarang untuk contoh 2. Misal dari soal yang diketahui adalah harga awal barangnya Rp200.000, kemudian harga barang setelah didiskon itu Rp170.000. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah persentase diskonnya. Untuk cara menjawabnya, jadi perhatikan. Kita hitung dulu berapa sih besar diskonnya. Besar diskon itu berarti harga awal dikurangi dengan harga barang setelah didiskon. Harga awalnya tadi Rp200.000, harga barang setelah didiskon adalah Rp170.000. Nah, berarti besar diskonnya adalah Rp30.000. Nah, sekarang diskon ini kita akan hitung jika dalam bentuk persentasenya. Nah, persentase diskon itu sama dengan besar diskonnya per harga awal kali 100%. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Besar diskonnya tadi Rp30.000, harga awalnya Rp200.000 kali 100%. Rp30.000 kali 100, kemudian kita bagi dengan Rp200.000. Maka hasilnya adalah 15. Kemudian persennya kita turunkan. Persentase diskonnya menjadi 15%. Jadi, besar persentase diskonnya adalah 15%. Contoh berikutnya. Nah, untuk contoh yang ketiga ini, jika dari soal yang diketahui adalah harga barang setelah didiskon Rp170.000, kemudian persentase diskonnya juga diketahui, yaitu 15%. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa sih harga awal barangnya atau harga awal barang sebelum didiskon. Oke, sekarang kita bahas anak-anak. Harga awal rumusnya sama dengan harga akhir kali 100 per persen sisanya. Nah, perhatikan, harga akhir kali 100 persen sisa di sini berarti 100 dikurangi dengan 15. Kurangi dengan 15.
Nah, di sini selalu angka 100 ya, karena kan persen itu maksimalnya sampai angka 100. Nah, kemudian tinggal kita masukkan nih angkanya. Harga akhirnya 170.000 kali 100. 100 kurang 15 hasilnya adalah 85. 170.000 kali 100, kemudian hasilnya kita bagi dengan 85, maka hasilnya menjadi 200.000. Jadi harga awal barangnya adalah 200.000 rupiah. Sudah paham ya anak-anak untuk masalah diskon? Sekarang ibu akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pajak. Nah, jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya dengan pajak. Nah, pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Yang akan kita bahas sekarang adalah pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN. Nah, PPN di sini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Biasanya besar PPN adalah 10% dari harga jual. Sekarang perhatikan contoh. Seorang menjual suatu barang dengan harga 200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Nah, tentukan harga yang harus dibayar oleh pembeli setelah kena pajak. Kita bahas. Harga barang adalah 200.000. Besar PPN-nya atau besar pajaknya adalah 10%. Nah, sekarang kita hitung berapa sih besar PPN dari harga barang yang tadi. 10%, berarti 10/100 dari harga barangnya 200.000. 10 kali 200, kemudian kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 20.000. Maka besar PPN-nya 20.000 rupiah atau besar pajaknya 20.000. Nah, harga barang setelah kena pajak berarti menjadi 200.000 ditambah dengan 20.000. Ingat ya, karena pajak berarti kita harus memberi tambahan. Berbeda dengan diskon tadi, kalau diskon itu adalah pengurangan, kalau pajak itu berarti di sini kita tambah. 200.000 ditambah 20.000, maka hasilnya menjadi 220.000. Jadi besar uang yang harus dibayarkan adalah 220.000 rupiah. Sekarang ibu lanjutkan ke pajak berikutnya, yaitu pajak UMKM atau pajak usaha mikro, kecil, dan menengah. Besar tarif pajak UMKM itu sebesar 1% dari nilai omset. Nah, omset itu adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Bisa jadi itu 1 hari, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Nah, untuk memahami tentang pajak ini, perhatikan contoh berikutnya. Di sini Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari 1.000 mangkok dengan harga per mangkok 10.000 rupiah. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Nah, sekarang perhatikan. Kita hitung dulu nih anak-anak, berapa omset sehari atau penghasilannya dalam 1 hari. Karena dia berhasil menjual 1.000 mangkok dengan harga 10.000, berarti omset sehari bisa kita tuliskan 1.000 kali 10.000 rupiah. Maka hasilnya menjadi 10 juta rupiah. Nah, penghasilannya dalam 1 hari adalah 10 juta. Karena yang ditanyakan tadi dalam 1 bulan,
Kita hitung lagi dulu di sini omsetnya atau penghasilannya dalam 1 bulan. Berarti menjadi 30 kali 10 juta. 30 di sini karena 1 bulan itu kan terdiri dari 30 hari ya. 30 kali 10 juta, maka hasilnya menjadi 300 juta rupiah. Nah, ternyata penghasilan Pak Agus dalam 1 bulan itu adalah 300 juta rupiah. Sekarang kita hitung besar pajaknya. Nah, pajak UMKM itu sama dengan omset sebulan kali tarif pajak UMKM. Di sini omset sebulan karena yang ditanyakan adalah pajak UMKM-nya dalam sebulan ya. Omset sebulan tadi 300 juta, sedangkan besar tarif pajak UMKM adalah 1%. 300 juta kali 1% itu berarti 1/100. 300 juta kali 1 bagi 100 hasilnya adalah 3 juta. Jadi besar pajak yang dibayarkan oleh Pak Agus adalah 3 juta rupiah. Nah, di sini artinya jadi Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 3 juta rupiah sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Oke, sudah paham ya anak-anak tentang diskon dan pajak?